Shalom, perkenalkan nama saya Viniani Noai dengan NIM 22190011. Saya berasal dari kelas A program studi akuntansi semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi jawaban saya dari tugas akuntansi sektor publik, yaitu tugas esai 1 hingga esai yang keempat dan tugas studi kasus yang pertama hingga studi kasus yang keempat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita akan masuk pada esai yang pertama beserta penjelasannya masing-masing. Nomor 1, jelaskan definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk pemerintahan pusat daerah, partai politik, dan LSM. Nomor 2, jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik meliputi yang pertama, pendahuluan, yaitu mendeskripsikan latar belakang perlunya regulasi. Yang kedua, mengapa diatur, yaitu untuk menjelaskan alasan di balik penyusunan regulasi. Yang ketiga, permasalahan dan misi, yaitu untuk merumuskan solusi alternatif untuk permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, dengan apa diatur, yaitu untuk menentukan jenjang regulasi yang diperlukan. Nomor 3, proses-proses dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, berikan alasan dan contohnya. Proses-proses dalam organisasi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jika anggaran tidak direncanakan dengan baik, pelaporan akan terganggu mengakibatkan ketidakakuratan informasi yang disajikan kepada publik. Selain itu, audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan kebijakan karena hasil audit mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya, serta keterkaitan ini menunjukkan bahwa setiap proses harus dikelola secara sinergis untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang optimal. Nomor 4, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Dalam tahapan perencanaan publik terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, sektor swasta, akademisi dan peneliti media, organisasi internasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA. Nomor 5, apa sajakah rumusan masalah pada masyarakat? Rumusan permasalahan dalam masyarakat mencakup beberapa isu yang sering terjadi, antara lain kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, pelanggaran norma, dan kesenjangan sosial ekonomi. Nomor 6, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu yang pertama, pembahasan internal, yang kedua, konsultasi publik, dan yang ketiga, pengesahan dan pengundangan. Nomor 7, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik penting dilakukan karena sosialisasi memastikan masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang baru disahkan, sehingga mereka dapat mematuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan asas hukum, setiap orang dianggap tahu tentang hukum. Oleh karena itu, penyebarluasan membantu mengurangi ketidaktahuan yang bisa menjadi alasan pembelaan jika terjadi pelanggaran. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik yang penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan menciptakan komunikasi hukum yang baik. Nomor 8, siapa perancang regulasi akuntansi sektor publik? Perancang regulasi sektor publik yaitu pemerintah, Ikatan Akuntansi Indonesia, akademisi dan peneliti, praktisi akuntansi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan judicial review? Judicial review atau peninjauan kembali adalah proses hukum di mana tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun administratif, dapat ditinjau dan dievaluasi oleh pengabdian.
Nomor 10, sebutkan kewajiban negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi dan pemerintahan yang adil, mengembangkan potensi daerah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut kita masuk pada esai yang kedua, nomor 1, apa saja standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia, yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP, pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP, dan standar akuntansi sektor publik internasional atau IPSAS. Nomor 2, apakah yang mendasari pernyataan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan? Yaitu standar akuntansi memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana transaksi ekonomi harus dicatat, dievaluasi, dan dilaporkan. Penerapan pedoman akuntansi keuangan membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 3, jelaskan tujuan dari pedoman akuntansi. Penyusunan pedoman akuntansi sangat penting untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang mendukung pengelolaan sumber daya publik maupun swasta dengan lebih baik. Nomor 4, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Yaitu keduanya saling berkaitan erat dalam memastikan kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Nomor 5, jelaskan perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi melalui adopsi standar internasional serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Proses ini mencerminkan dinamika globalisasi dan tuntutan pasar yang semakin kompleks serta kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Nomor 6, jelaskan tahapan-tahapan dalam menyusun standar akuntansi. Tahapan dalam menyusun standar akuntansi sektor publik melibatkan proses yang sistematis untuk memastikan kualitas dan relevansi standar yang dihasilkan, yaitu pengidentifikasian topik, konsultasi dengan komite konsultatif, riset terbatas, penulisan draft SAP, pembahasan draft SAP, dengar pendapat, pembahasan tanggapan, pertimbangan BPK, finalisasi SAP, dan pengusulan untuk penetapan. Nomor 7, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah pedoman yang mengatur pengkodean aktivitas dan transaksi publik dalam sektor akuntansi. Ini memfasilitasi proses perencanaan dan pertanggungjawaban dengan memberikan struktur yang jelas untuk mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik. Nomor 8, sebutkan hal-hal dalam menyusun standar nomenklatur. Dalam menyusun standar nomenklatur, dibutuhkan beberapa pertimbangan, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, unik dan jelas, serta fleksibilitas desain. Nomor 9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah mencakup yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah, laporan keuangan untuk tujuan umum, berbasis akrual, dan kerangka konseptual. Nomor 10, apa tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Tujuan penyusunan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN adalah untuk memastikan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Yang berikut esai yang ketiga, nomor 1, mengapa akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri? Akuntansi sektor publik perlu dipelajari secara tersendiri karena memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dibandingkan akuntansi sektor swasta. Fokusnya adalah pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, akuntansi sektor publik membantu dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja yang akurat dan relevan. Nomor 2, jelaskan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis atau swasta. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta adalah motif keuntungan. Akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan, sedangkan akuntansi swasta pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nomor 3, contoh keunikan akuntansi sektor publik, yaitu tujuan publik, regulasi yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas sumber dana beragam dan aset non-moneter. Nomor 4, akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Akuntansi sektor publik Indonesia tertinggal dibandingkan sektor swasta karena beberapa faktor, yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi dan keuangan yang masih minim, dengan banyaknya pegawai yang tidak ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Penerapan standar akuntansi juga lamban. Di banyak daerah masih menggunakan basis kas ahli-ahli akrual yang menghambat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, budaya dan pola pikir di sektor publik yang masih kurang mendukung reformasi turut memperlambat kemajuan ini. Nomor 5, sebutkan beberapa perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta menurut Lee Kernam dan Taylor dalam Henley et al. Pada tahun 1992, yaitu antara lain tujuan laporan keuangan, penggunaan laporan keuangan, karakteristik informasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, dan karakteristik anggaran. Nomor 6, sebutkan persamaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Antara lain, kepentingan ekonomi, pengendalian manajemen, kepatuhan hukum, dan akuntansi dan pelaporan. Nomor 7, sebutkan konsep dasar yang berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik ini, yaitu akuntabilitas keuangan, output program, kepatuhan terhadap standar, indikator kinerja utama, kepuasan pelanggan, dan evaluasi kinerja. Nomor 8, sebutkan 2 hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik, yaitu tujuan organisasi yang berbeda dan sifat output yang kualitatif. Nomor 9, jelaskan perbedaan kultur di organisasi sektor publik dengan kultur organisasi bisnis atau swasta, yaitu sektor publik harus menyeimbangkan akuntabilitas dengan efisiensi, harus terus berinovasi dalam lingkungan yang kompetitif. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kedua jenis organisasi ini. Nomor 10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Dasar hukum organisasi sektor publik yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dasar hukum organisasi bisnis atau swasta yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang berikut esai yang keempat, nomor 1, apa yang dirumuskan dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan dan penganggaran, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, dan audit, serta pertanggungjawaban. Nomor 2, sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yaitu acuan penyusunan standar, pemahaman praktik akuntansi, audit dan evaluasi, dan interpretasi laporan keuangan. Nomor 3, sebutkan asumsi akuntansi, yaitu entitas ekonomi, kontinuitas usaha, satuan moneter, periode akuntansi, dan biaya historis. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik? Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah atribut-atribut yang harus dimiliki informasi akuntansi agar bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya publik. Nomor 5, jelaskan bagaimana sebuah informasi dianggap relevan.
Informasi dianggap relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut kerangka konseptual, informasi harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu yang pertama nilai prediktif, yang kedua nilai konfirmasi, dan yang ketiga tepat waktu. Nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas perencanaan publik. Kualitas perencanaan publik adalah prosedur standar bagi pengelolaan proyek untuk mengidentifikasikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas standar, tanggung jawab, serta persyaratan sumber daya pada perencanaan proyek. Nomor 7, sebutkan unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat juga menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik, yaitu pengembangan kasus usaha, menentukan prioritas, menyediakan pembayaran biaya, menemukan manfaat, dan mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Nomor 8, karakteristik kualitas output realisasi anggaran publik, yaitu dapat dipahami dan terandalkan. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga harus memenuhi karakteristik kualitatif lainnya, yaitu relevan dan dapat diperbandingkan. Nomor 9, tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik, yaitu perencanaan, persiapan pengadaan atau swakelola atau pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan jasa. Nomor 10, jelaskan pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Kualitas pelaporan sektor publik adalah sejauh mana informasi keuangan yang disajikan oleh entitas sektor publik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kasus yang pertama tentang Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Nomor 1, bagaimana posisi regulasi keuangan dalam permasalahan yang ada pada kasus Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Jadi, posisi keuangan dalam konteks artikel kasus ini oleh Dia Lukisari membahas pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Peraturan keuangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara untuk mencegah kebocoran anggaran, namun implementasi regulasi ini sering menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan dan akuntabilitas yang dapat menyebabkan penyimpangan atau kebocoran dalam penggunaan anggaran, dan oleh karena itu, penegakan peraturan ketat dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya negara. Nomor 2, bagaimana regulasi keuangan yang harus disusun dengan berbagai permasalahan lapangan dalam artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran, yaitu meliputi pemahaman Undang-Undang Keuangan Negara, permasalahan kebocoran anggaran, pengawasan dan akuntabilitas, implementasi teknologi dan penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, regulasi keuangan dapat lebih efektif dalam mencegah kebocoran dan memastikan penggunaan dana negara untuk kepentingan rakyat. Yang berikut kasus yang kedua tentang pemeriksaan BPK Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Nomor 1, intisari dari artikel ini yaitu Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun 2007. Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di mana Lemhanas hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan Lemhanas setelah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan Lemhanas setelah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Opini WTP ini dianggap sebagai sebuah penghargaan atas upaya Lemhanas dalam memperbaiki sistem keuangannya. Opini WTP ini juga menjadi bukti bahwa Lemhanas telah berhasil mencapai salah satu tujuannya, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Nomor 2, peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK, yaitu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya standar pemeriksaan keuangan negara, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan secara sistematis dan profesional yang mencakup aspek legalitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik. Yang berikut, kita masuk pada kasus yang ketiga tentang banyak BUMN terjerat masalah keuangan. Nomor 1, yang menjadi persoalan dari artikel ini yaitu pengelolaan keuangan yang lemah, di mana BUMN seringkali menangani masalah dalam transparansi dan akuntabilitas yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien. Sayangnya perusahaan swasta lebih fokus pada profitabilitas dan efisiensi operasional. Birokrasi dan intervensi pemerintah, yaitu struktur birokrasi di BUMN, dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Sedangkan swasta memiliki sifat untuk beradaptasi dengan kondisi pasar dan membuat keputusan strategis yang lebih responsif. Faktor kedua ini menciptakan kesenjangan dalam kinerja keuangan antara BUMN dan perusahaan swasta. Nomor 2, artikel ini menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap sejumlah badan usaha milik negara di Indonesia pada tahun 2007. Hasil audit tersebut mengungkapkan sejumlah masalah serius seperti kerugian negara, indikasi korupsi, dan kredit macet yang melibatkan beberapa BUMN besar. Masalah yang ditemukan bukan hanya sekedar masalah teknis, tetapi juga menyangkut masalah tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan BUMN termasuk peningkatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut kita masuk pada kasus yang terakhir, yaitu perlunya transparansi keuangan parpol atau partai politik. Nomor 1, yang menjadi fokus utama dalam artikel ini adalah bagaimana transparansi dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai. Artikel tersebut juga menekankan bahwa partai politik harus melaporkan semua sumber pendanaan, termasuk kontribusi dan bantuan dari pemerintah, untuk memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum. Keterbukaan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Nomor 2, perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik, yaitu transparansi keuangan, akuntabilitas, kebutuhan terhadap regulasi, pengelolaan sumber daya yang efisiensi, dan mencegah praktik korupsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.